mereka total 27.000 jiwa berapa ya kalau gue nggak salah. Yang mana mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan sanak saudara. Iya, dan itu kan perlu pemulihan yang cukup panjang. Ya semoga juga dari kita warga kesupport juga nih sama pemerintah untuk pemulihan yang lebih cepat gitu loh. Oke, posko itu memang pribadi seperti komitmen gua. Nanti kalau misalnya gua rasa perlu, nanti gua tambah lagi, tapi secara berkala dan lebih ke diam-diam ya. Kemarin gue kesel aja sih, makanya gue tiba-tiba ngeposting flexing bantu orang. Biasanya kan gue enggak gitu. Sebenarnya sih jumlah yang gue keluarkan itu nggak penting, karena menurut gue apa yang sudah kita berikan untuk kepedulian kita itu jauh lebih penting ya. Apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, kemudian Pras Teguh, terus Atta Halilintar dan teman-teman yang lain, yang menurut gue itu bentuk kepeduliannya yang lebih penting kan. Pakai apa? Pakai mic aja kok. Yang mana? Pakai mic aja nggak apa-apa. Nggak usah. Pakai mic apa nggak? Hancur di kamera ya? Nggak usah ya? Iya. Ya, gimana? Gara-gara ini sebenarnya dari postingannya Pandawara yang kemudian gua nggak tahu serius atau enggak ya, cuma kalau serius juga boleh lah gitu, makanya gue bilang ya ayo gue 1 miliar pertama deh gitu, karena gue juga cukup merasa terganggu dan resah dengan banyaknya penambangan liar dan juga penebangan pohon liar yang kemudian secara tata kelola lingkungan itu menurut saya pribadi meresahkan, yang harusnya lebih ditertibkan lagi dan kemudian lebih dijaga lagi secara aturan dan juga diatensi. Menurut aku itu sebenarnya bentuk keresahan saja, tapi kalau kemudian akhirnya itu bisa terwujud juga lucu juga sih gitu. Gue punya saham hutan 1 miliar dan nggak akan gue tebang sama sekali gitu ya, karena untuk menjaga hutan kita. Sebenarnya ini pesan sih untuk pemerintah, dimana kita nih semua, saya yakin pemerintah juga peduli, cuma kepedulian itu harus hadir dalam bentuk sikap dan juga tanggung jawab bagaimana menata lingkungan kita supaya jangan mengakibatkan dampak yang buruk. Hanya itu saja. Saya yakin pesan itu pasti diterima oleh pemerintah, karena pemerintah juga kan pasti mereka juga akan mengevaluasi dan terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Salah satu contoh kan kemarin ada 1080-an apalagi namanya sertifikat tanah di Tesonilo yang masih daerah kawasan konservasi yang akhirnya dibatalkan kan sama Menteri Pak siapa, Nasrun ya? Siapa namanya? Pak yang menteri yang ngurus tanah tuh. Iya, Pak Nusron. Jadi menurut aku apapun yang kita sampaikan, saya yakin pemerintah juga pasti dengar. Yang penting cara kita menyampaikan juga yang ada adab aja sih menurut aku gitu. Iya. Udah 2M ya. Iya. Mengembalikan lagi hutan yang oleh para oknum. Iya, kita kan menganggap ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menguntungkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri, tapi kemudian tidak memikirkan dampaknya. Kita udah lihat kan dampaknya, apa yang terjadi di Sumatera terhadap keluarga dan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumut dan Sumbar. Itu terjadi bukan karena tanpa sebab loh, dan kita nggak bisa nyalain alam dan iklim. Itu pasti akan terjadi, alam dan iklim, dan terjadi di semua negara. Tapi bagaimana negara-negara lain mengantisipasi itu kan ya pasti yang dijaga lingkungannya dulu, tanah serapan yang ada di situ. Daerah Aceh itu kan banyak tanah gambut. Bagaimana tanah gambut itu sebenarnya kan tidak cocok kalau kemudian jenis-jenis tanaman yang jenis kelapa sawit dan lain-lain itu masuk di sana, karena resapan daripada pohon kelapa sawit itu beda dengan pohon-pohon yang lain gitu loh.
Oleh karena itu sebenarnya ini bentuk kekhawatiran kita, jangan sampai di masa depan generasi penerus kita ditinggalkan bencana gitu. Karena negara kita itu kan negara yang sangat tropis. Curah hujan dan iklim kita tuh sangat ekstrim sekali, bisa terjadi dalam waktu cepat. Makanya kan pohon-pohon itu dan hutan-hutan itu adalah pelindung kita. Itu yang harusnya kita jaga. Dan semoga dengan ada kejadian ini bisa menjadi pengingat dan juga momen bangkitnya awareness untuk semua pihak, terutama pemerintah yang punya peran penting menjaga lingkungan kita. Supaya bayangkan loh berapa banyak korban jiwa yang kemarin, ini belum loh, masih banyak tiba-tiba hujan keras berikutnya yang kalau kemudian penambangan dan juga penebangan hutan liar ini dibiarkan terus, yang bisa memberikan dampak yang sangat buruk kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Ya mungkin untuk beberapa oknum dia menganggap nyawa orang nggak penting gitu loh. Tapi buat kita yang masih punya empati, kita menganggap itu suatu hal yang penting sekali. Rencana akan turun, katanya akan membuat jadi rencana untuk membuat posko itu sudah aku lakukan dari awal. Kemudian aku sudah melanjutkan ke beberapa titik. Tadi aku baru selesai mengirimkan bantuan barang lagi yang memang harus kita berangkatkan dari Jakarta sekitar 5 ton bersama dengan teman-teman relawan yang kemudian bertugas di sana. Jadi sebenarnya apresiasi ini untuk tim relawan menurut aku, di mana aku udah pesan sama mereka, aku pengen memfokuskan kepada rehabilitasi dan juga pemulihan daripada korban-korban bencana di Sumatera ya sejauh aku bisa. Karena peristiwa ini untuk pemulihannya perlu waktu lama. Terakhir di Lewotobi itu saya pergi ke sana sampai 2 tahunan. Jadi mereka harus punya posko di mana mereka di sana bisa tetap hidup, makan dan melanjutkan kehidupan mereka karena tanah dan rumah mereka sudah hilang kan. Terus kemudian dampak yang paling besar itu kan orang nggak sadar sebenarnya anak-anak. Makanya aku juga mengirimkan fasilitas belajar, meja belajar, apa semua, termasuk kompor dan alat masak, supaya mereka bisa masak. Karena kan pada saat kemarin kan orang nggak kepikiran terlalu banyak kan. Yang penting kan mie instan apa semua, itu nggak salah. Cuma sekarang ini bagaimana kita bisa support mereka melewati masa-masa sulit mereka. Total 27.000 jiwa berapa ya kalau gua nggak salah. Yang mana mereka kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan sanak saudara. Iya, dan itu kan perlu pemulihan yang cukup panjang. Ya semoga juga dari kita warga kesupport juga nih sama pemerintah untuk pemulihan yang lebih cepat gitu loh, supaya pemerintah bisa bantu pemulihan rumahnya segala macam, karena mereka tuh hidupnya dari tanah itu. Kalau tidak ada tanah itu mereka hidup dari mana gitu. Apa tuh? Gue pertama sebenarnya gue nggak serius-serius amat sih, tapi kalau misalnya memang masalah pulsa tagihannya dikirim ke gue ya sudah lah ya. Sebenarnya gue hanya bentuk daripada satir gue aja. Gue tidak ada masalah dengan pihak-pihak terkait. Gue yakin pihak terkait bukan orang-orang jahat lah. Cuman statement-statement yang sering keluar itu bikin gerah juga gitu loh. Maksudnya nggak usah dibikin statement begitu gitu. Karena gini, ini gue ngomong secara general ya. Kita kan tahu di sosial media itu yang menjadi keresahan masyarakat adalah statement-statement yang nggak perlu keluar. Salah satunya kan statement yang keluar kemarin dari salah satu kerabat kita anggota DPR kan. Yang maksudnya itu jadi bahan untuk hujatan netizen. Gue pribadi menyayangkan hal itu karena menurut gue itu memecah belah bangsa. Bangsa ini dipecah belah dengan narasi-narasi yang ada di sosial media karena ada bahannya. Jadi jangan dikasih bahan gitu loh. Nggak usah bikin statement yang akhirnya bisa membuat orang tuh jadi ngerti kan gitu. Karena gue nggak suka ketika bangsa ini dipecah belah, mau pemerintahnya, mau rakyatnya. Kita ini satu bangsa. Kalau kenapa-napa ya kita semua yang rugi kan gitu.
Itu aja sih. Posko itu akan dari sendiri atau menggait tim-tim lain juga atau tim apa Oke, posko itu memang pribadi seperti komitmen gua. Nanti kalau misalnya gua rasa perlu, nanti gua tambah lagi, tapi secara berkala dan lebih ke diam-diam ya. Kemarin gue kesel aja sih, makanya gue tiba-tiba ngeposting flexing bantu orang. Biasanya kan gue enggak gitu. Sebenarnya sih jumlah yang gue keluarkan itu nggak penting, karena menurut gue apa yang sudah kita berikan untuk kepedulian kita itu jauh lebih penting ya. Apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, kemudian Pras Teguh, terus Atta Halilintar dan teman-teman yang lain, yang menurut gue itu bentuk kepeduliannya yang lebih penting kan. Walaupun akhirnya itu sebenarnya adalah sentilan lah. Sentilan bagaimana sebenarnya kita berharap negara hadir lebih cepat. Jadi di sini jangan sampai kesannya negara nggak hadir ya. Gue lihat sendiri kok negara hadir. TNI, Polri berjibaku di lapangan itu kelihatan. Cuman masalahnya standarnya itu penanggulangan bencananya begitu terus gitu loh. Kita kan perlu evaluasi, kita perlu perbaikan. Itu yang menjadi keresahan daripada banyak masyarakat itu. Mensos. Waduh. Mana nih statement Gus Ipul sendiri? Jadi aku belum lihat penuh statement dari Pak Menteri Sosial Gus Ipul. Tapi berangkat dari pengalaman saya dulu masalah donasi, memang pengaturan tentang undang-undang donasi itu apabila dilakukan secara perorangan dan tidak memiliki izin, dia bisa melanggar undang-undang PUB, pengumpulan uang dan barang, dan itu bisa hasil donasinya dianggap ilegal dan kemudian disita oleh negara. Maksudnya mungkin ke sana, maksudnya bukan tidak boleh melakukan donasi, oke? Ini gue bukan belain Gus Ipul ya, bukan ya. Terus apabila kalian ingin melakukan donasi, lakukanlah itu di bawah yayasan yang berpayung hukum yang sudah memiliki izin, atau kalian bisa meminta izin kepada Kementerian Sosial supaya apabila timbul kelalaian, timbul penyalahgunaan, kalian tidak melanggar undang-undang. Itu termasuknya. Hanya untuk menjaga jangan sampai ada penyalahgunaan. Itu yang saya tahu dulu ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau tanya Gus Ipul arahnya kemana gitu. Karena yang gue lihat masyarakat menangkapnya kesannya ada potongan ketika kita meminta izin. Nah, setahu saya pada saat dulu itu tidak ada potongan. Hanya laporan, supaya ada laporan pertanggungjawaban sehingga hasil donasi itu tidak disalahgunakan. Karena banyaknya kasus-kasus di mana banyak penyalahgunaan hasil donasi karena tidak terkontrol. Karena kan banyak kan gitu. Itu yang gue tangkap ya. Cuma kalau lebih jauhnya saya kurang tahu. Nanti tanya aja sama Gus Ipul poinnya kemana sebenarnya gitu. Yang bukan hanya bangunan di sini, dengan psikologis. Iya. Psikologis anak-anak jadi jauh lebih penting. Iya. Akan mengganggu juga mental. Iya. Iya, kalau kita gandeng psikolog kan biayanya juga gede ya, kecuali dia relawan ya. Jadi kita coba pakai yang paling sederhana dari teman-teman relawan untuk melakukan psikososial dulu, di mana kita bangun lagi kepercayaan diri mereka dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran dan kemudian motivasi-motivasi untuk anak-anak. Jadi kita lengkapi dengan mainan, dengan alat belajar, meja belajar, dan juga relawan-relawan yang memang sudah banyak jam terbang dalam setiap bencana-bencana untuk membantu anak-anak ini recovery dari trauma healingnya. Karena trauma healing ini yang paling berdampak kepada anak kecil, anak-anak itu di mana mereka kan nggak ngerti apa yang terjadi sehingga mereka tuh bingung gitu loh. Udah gitu mereka di posko itu, mereka kan bisa berhari-hari berbulan-bulan, sekolah mereka hilang kan, sehingga tidak ada aktivitas. Nah ini yang kami pikirkan supaya mereka tetap bisa mengejar masa depan mereka sembari mereka ada di posko. Oke? Apa sih yang terus trigger buat saya itu buat kebaikan terus nih? Ke-trigger buat kebaikan? Bantu orang. Pencitraan lah. Kalau ditanya jujurnya, gue merasa
sekarang itu gue merasa senang ketika apa yang gue lakukan memberikan dampak yang baik aja. Cuman kadang-kadang apa yang gue lakukan tidak semuanya itu jadi baik ya, walaupun niatnya baik. Jadi gue banyak belajar bagaimana harus bersikap. Tapi kalau ditanya sebenarnya apa yang gue capai, gue pengen meninggalkan legacy aja buat anak gue. Bahwa sebaik-baiknya seorang manusia itu pencapaian tertingginya adalah bukan tentang validasi dirinya lagi baik, tapi bagaimana dia melakukan kebaikan tanpa memikirkan pandangan orang terhadap dia baik atau buruk. Karena berbuat baik itu buat gua bukan supaya orang lain bilang lu baik, tapi karena memang lu orang baik. Jadi hal itu yang kemudian membuat gua senang sekarang ini gitu loh. Ya kalau kemudian akhirnya orangnya tidak mengapresiasi itu ya sudah nggak apa-apa kan, karena memang akhirnya lu senang aja membantu dan melakukan kebaikan itu. Yang kedua masih sebagai versi terbaik dari kamu juga di tahun 2025 ini. Kenapa? Saya dibilang sebagai versi terbaik juga masih dari sendiri di tahun ini. Enggak sih, gue ngerasa apa yang gue lakukan nggak seberapa kok. Gue merasa porsi kebaikan yang gue lakukan kecil banget. Makanya gue tuh sebenarnya salut ya sama teman-teman influencer maupun rakyat, apalagi di kasus bencana Sumatera ini, solidaritasnya gila banget. Wah, orang bisa donasi sampai 10 miliar, 3 miliar, 2 miliar, 4 miliar. Kan bagaimana rakyat kita tuh sebenarnya rakyat kita tuh orang baik semua gitu loh, yang empatinya tinggi dan kepeduliannya besar gitu. Jadi kalau dibilang enggak, gue cuman bagian dari masyarakat yang coba untuk memberikan sedikit kontribusi seperti yang lain.